Kabar mengejutkan, Erick Thohir dan Patrick Kluivert turun tangan disebut dan jadi harapan kami siap minta bantuan Shin Tae-yong jelang lawan Arab Saudi. Mampukah kolaborasi ini meloloskan Indonesia di ronde 4? Bikin geger dan geleng-geleng kepala. Madam Pang sindir keras Malaysia, terlalu banyak teriak-teriak tidak jelas, tapi tak ada apa-apanya lawan Indonesia. Puji kualitas timnas U23 Indonesia, pelatih Thailand bilang timnas Indonesia sekarang benar-benar di level berbeda saat ini. Tapi kami tak gentar jika bertemu di semifinal ASEAN Cup U23. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar mengejutkan, Erick Thohir dan Patrick Kluivert turun tangan disebut dan jadi harapan kami siap minta bantuan Shin Tae-yong jelang lawan Arab Saudi. Mampukah kolaborasi ini meloloskan Indonesia di ronde 4? Aroma manuver taktis mulai tercium dari kubu timnas Indonesia menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sebuah kabar yang kini ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola nasional, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama pelatih anyar Patrick Kluivert dan asisten teknis Alex Pastoor disebut-sebut tengah membuka kemungkinan untuk menggandeng kembali sosok yang tak asing Shin Tae-yong. Kabar ini mencuat seiring hasil drawing yang menempatkan Indonesia di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Irak, dan Bahrain. Dari 5 lawan berat tersebut, 2 diantaranya Arab Saudi dan Irak menjadi sorotan khusus karena kualitas, pengalaman, serta gaya permainan mereka yang sangat menyulitkan. Untuk itu, federasi diyakini mulai mempertimbangkan berbagai opsi guna memperkuat kesiapan tim, termasuk dengan cara yang tidak biasa. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat karena satu alasan besar, ia adalah satu-satunya pelatih yang pernah membawa Indonesia meraih kemenangan atas Arab Saudi. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai oleh pelatih manapun dalam sejarah timnas merah putih. Sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa diskusi informal sudah mulai terjadi di internal PSSI. Salah satu wacana yang berkembang adalah mendekati Shin Tae-yong untuk menjadi penasihat teknis atau konsultan taktik khusus untuk laga-laga berat di putaran keempat ini. Meski belum ada langkah resmi, sinyal keterbukaan dari pihak federasi cukup terasa. Shin Tae-yong pernah mengalahkan Arab Saudi dan itu bukan kebetulan. Dia tahu cara bermain mereka, tahu bagaimana menekan kekuatan utama mereka. Dalam situasi seperti sekarang, pengalaman seperti itu sangat berharga, ungkap sumber tersebut. Kemenangan bersejarah atas Arab Saudi yang dimaksud terjadi saat timnas U20 Indonesia menghadapi tim muda Arab Saudi dalam laga uji coba internasional pada 2022. Meski hanya laga non-resmi, kemenangan tersebut membekas karena jarangnya tim Indonesia mampu mengimbangi apalagi mengalahkan tim dari kawasan Timur Tengah. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, 2 sosok asal Belanda yang baru bergabung dengan skuad Garuda, memang memiliki rekam jejak mentereng di Eropa. Namun dari segi pengalaman menghadapi tim Asia Barat, keduanya masih perlu waktu untuk beradaptasi. Gaya bermain cepat, fisik kuat, dan tekanan tinggi ala Arab Saudi serta Irak membutuhkan pendekatan berbeda, dan disinilah peran Shin Tae-yong dinilai bisa sangat membantu. Diketahui, STY sangat memahami bagaimana pola permainan negara-negara Asia Barat. Ia sudah pernah berhadapan dengan mereka baik di level klub, level negara, hingga ajang-ajang elite seperti Piala Dunia dan kualifikasi Asia. Hal inilah yang diyakini menjadi alasan kuat mengapa tim pelatih saat ini mempertimbangkan untuk kembali menghubungi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Belum ada pernyataan resmi dari Erick Thohir maupun dari PSSI terkait rumor ini.
Namun selama ini Erik dikenal sebagai figur yang terbuka terhadap kerja sama lintas generasi, selama itu demi kemajuan sepak bola Indonesia. Hubungan antara Erik dan Shin Tae-yong juga tetap terjaga dengan baik, bahkan setelah masa jabatan STY bersama timnas berakhir awal 2024 lalu. Saya percaya siapapun yang bisa membantu sepak bola Indonesia akan kami pertimbangkan, kata Erik dalam wawancara beberapa waktu lalu ketika membahas arah timnas ke depan setelah penunjukan Kluivert. Kabar ini sontak mengundang respons beragam dari publik. Sebagian netizen menyambut positif dan menilai langkah ini sebagai pendekatan realistis dan cerdas, apalagi melihat beratnya lawan yang akan dihadapi Indonesia dalam fase grup. Sementara sebagian lain berharap kerjasama ini dilakukan secara profesional dan tidak mengganggu struktur kepelatihan yang sudah terbentuk. Shin Tae-yong sendiri hingga saat ini belum menandatangani kontrak dengan tim nasional manapun setelah masa tugasnya bersama Indonesia berakhir. Ia sempat dikaitkan dengan sejumlah klub dan negara, namun belum ada kepastian hingga kini. Banyak yang meyakini jika pendekatan dilakukan secara serius dan profesional, STY tidak akan menolak untuk kembali memberikan kontribusi. Kolaborasi antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong, meski hanya dalam bentuk konsultasi teknis, dianggap bisa menjadi senjata rahasia Indonesia. Dua pendekatan berbeda, satu dengan karakter Eropa modern dan satu lagi dengan pemahaman mendalam terhadap sepak bola Asia bisa menjadi perpaduan yang mematikan. Mengingat Arab Saudi akan menjadi tuan rumah dalam laga krusial nanti, pengalaman Shin menghadapi atmosfer dan tekanan besar di stadion-stadion Timur Tengah juga dinilai sangat relevan. Ditambah lagi, Irak yang juga dikenal sebagai tim dengan mental juang tinggi menjadi tantangan besar yang membutuhkan strategi matang dan disiplin tinggi. Kini bola ada di tangan PSSI. Jika benar langkah ini diambil, maka timnas Indonesia akan memasuki fase baru dengan pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, kolaborasi lintas era demi mimpi besar tampil di Piala Dunia. Apakah STY akan kembali? Atau justru timnas Indonesia akan memilih jalan sendiri dengan tim pelatih baru? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab dalam waktu dekat. Yang jelas, rumor ini memperlihatkan satu hal, Indonesia tidak sedang main-main dalam mengejar impian menuju Piala Dunia 2026. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Bikin geger dan geleng-geleng kepala. Madam Pang sindir keras Malaysia, terlalu banyak teriak-teriak tidak jelas, tapi tak ada apa-apanya lawan Indonesia. Jelang laga panas antara timnas Indonesia U23 menghadapi Malaysia U23, pernyataan mengejutkan datang dari manajer timnas Thailand, Nuap Han Lamsam, atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang. Tokoh sepak bola perempuan paling berpengaruh di Thailand ini melontarkan sindiran pedas kepada timnas Malaysia dan para pendukungnya yang menurutnya kerap terlalu vokal tanpa prestasi yang sepadan. Dalam wawancara dengan media Thailand, Madam Pang menyampaikan pandangannya soal kekuatan calon lawan Indonesia di turnamen U23 tersebut. Ia tidak menahan diri ketika diminta pendapat soal Malaysia. Pernyataannya langsung membuat riuh dunia maya, terutama di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Malaysia dan pendukungnya selalu banyak koar-koar. Tapi begitu masuk ke lapangan, mereka tidak ada apa-apanya. Terutama jika harus berhadapan dengan Indonesia saat ini baik di level senior maupun kelompok umur, kata Madam Pang dengan nada tegas. Ucapan tersebut langsung memantik perhatian.
Banyak yang melihatnya sebagai bentuk kejujuran tajam dari seorang tokoh yang tidak asing dengan persaingan ketat di kawasan Asia Tenggara. Madam Pang memang dikenal tidak hanya karena kiprahnya membawa Thailand menjadi kekuatan dominan, tetapi juga karena sikap vokalnya yang seringkali mengundang kontroversi. Madam Pang juga menyoroti bagaimana sebagian pendukung Malaysia sering meremehkan Indonesia di media sosial, meski dalam kenyataannya performa tim Harimau Muda masih belum menunjukkan dominasi atas Garuda Muda. Saya sering melihat komentar dari pendukung Malaysia yang merendahkan lawan, terutama Indonesia. Tapi kalau kita lihat performanya, jelas Indonesia saat ini jauh lebih unggul. Mereka punya struktur permainan yang lebih baik, lebih agresif, dan lebih disiplin, ujarnya. Sejak diasuh oleh Gerald van den Burg, mantan pemain timnas Belanda dan legenda Ajax Amsterdam, timnas Indonesia U23 menunjukkan perkembangan signifikan. Dengan filosofi permainan ala Eropa yang ditanamkan oleh van den Burg, tim Garuda Muda kini tampil lebih terorganisir dan taktis. Kombinasi pemain seperti Robbie Darwish, Arkan Fikri, hingga Tony Firmansyah di lini tengah membuat Indonesia U23 menjadi salah satu kekuatan yang disegani. Saya bisa melihat DNA Eropa dalam cara mereka bermain sekarang. Mereka jauh lebih dewasa. Ini bukan tim Indonesia yang dulu bisa diremehkan, lanjut Madam Pang. Pujian terbuka dari tokoh sepak bola Thailand ini pun dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap kemajuan pesat yang telah ditunjukkan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya di level senior, tetapi juga kelompok umur. Namun demikian, sindiran terhadap Malaysia juga membawa pesan yang lebih dalam. Menurut Madam Pang, rivalitas adalah bagian penting dalam sepak bola, tetapi harus disikapi dengan kedewasaan. Ia menilai komentar-komentar negatif yang sering dilemparkan oleh pendukung Malaysia justru menjadi bumerang dan memperlihatkan ketidakdewasaan dalam menyikapi persaingan. Persaingan itu bagus, tapi jangan digunakan untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak sehat. Sepak bola seharusnya jadi alat pemersatu, bukan pemicu permusuhan. Fakta di lapangan harus jadi acuan, bukan komentar kosong, tegasnya. Pernyataan ini pun mendapat respons dari warganet Indonesia. Banyak yang menyambut positif ucapan Madam Pang dan merasa bangga karena perkembangan timnas Garuda Muda mendapat pengakuan dari tokoh luar negeri. Namun sebagian supporter juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap agar tidak terpancing perang komentar yang bisa merusak citra supporter Indonesia. Ini saatnya kita fokus mendukung tim kita. Biarkan pemain kita yang berbicara lewat aksi di lapangan. Jangan ikut terprovokasi, tulis salah satu akun penggemar sepak bola Indonesia di media sosial. Laga antara Indonesia dan Malaysia U23 diprediksi akan berlangsung panas. Bukan hanya karena sejarah panjang rivalitas kedua negara, tetapi juga karena kualitas permainan Indonesia yang saat ini berada di atas angin. Jika melihat data dan performa terkini, Indonesia memang lebih diunggulkan. Namun seperti biasa, laga syarat gengsi seperti ini tidak bisa ditebak hanya dari statistik. Sebagai penutup, Madam Pang kembali menegaskan bahwa komentarnya bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan bentuk kejujuran sekaligus ajakan untuk lebih sportif dalam menyikapi persaingan. Kalau kita ingin sepak bola Asia Tenggara naik level, kita harus mulai dari kedewasaan dalam bersikap. Saya tidak ada masalah pribadi dengan Malaysia, tapi saya harus jujur, Indonesia saat ini berada di level berbeda. Itu realita, ucapnya. Pernyataan dari Madam Pang ini kini menjadi perbincangan hangat di jagat sepak bola Asia Tenggara. Laga Indonesia versus Malaysia tak hanya menjadi pertarungan dua tim muda, tetapi juga ajang pembuktian siapa yang layak disebut sebagai kekuatan baru di kawasan.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Puji kualitas timnas U23 Indonesia, pelatih Thailand bilang timnas Indonesia sekarang benar-benar di level berbeda saat ini. Tapi kami tak gentar jika bertemu di semifinal ASEAN Cup U23. Pelatih Thailand U23, Thawachai Damrong Ongtrakul memuji kualitas calon lawan potensial di semifinal ASEAN Cup U23 2025 yakni Timnas U23 Indonesia. Dia menilai Garuda Muda adalah tim yang bagus dan hebat berada di level yang berbeda jujurnya. Thailand U23 baru saja meraih kemenangan 4-0 atas Timor Leste dalam laga perdana Grup C ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu 19/7/2025 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membuat Thailand langsung memimpin klasemen Grup C dengan mengemas 3 poin. Mereka dipepet oleh Myanmar di posisi kedua yang menahan imbang Timor Leste 4-4 pada Rabu dalam kurung 16 Juli 2025. Kemenangan atas Timor Leste ini membuat Thailand memiliki peluang besar lolos ke semifinal. Namun meski baru meraih kemenangan dalam laga perdana ini, juru taktik tim berjulukan Gajah Perang tersebut belum begitu puas dengan penampilan tim asuhannya. Thawachai Damrong Ongtrakul menegaskan bahwa Thanawut Phorchai dan kawan-kawan harus berbenah apabila ingin lolos ke semifinal. Pasalnya dalam laga melawan Timor Leste, Thailand kalah dominan dalam penguasaan bola. Thailand bahkan sempat mendapatkan ancaman bertubi-tubi dari Timor Leste U23. Setelah pertandingan itu, Thawachai Damrong Ongtrakul menilai bahwa mereka harus memperbaiki kekurangan agar tak terulang nantinya. Seperti yang Anda tahu, pertandingan pertama di sebuah turnamen selalu menjadi yang paling sulit, tetapi setidaknya kami berhasil meraih 3 poin dan mendapatkan hasil yang kami butuhkan, ujar Thawachai Damrong Ongtrakul kepada awak media termasuk Bola Sport.com. Tentu saja kalau melihat detailnya masih ada beberapa kesalahan atau hal-hal yang perlu kami perbaiki dan sesuaikan untuk pertandingan berikutnya. Mantan pelatih Chonburi tersebut mengakui bahwa perjuangan Thailand belum selesai. Thailand akan menghadapi laga kedua melawan Myanmar pada Selasa dalam kurung 22 Juli 2025. Walaupun masih memiliki 1 pertandingan sisa, tim asuhan Thawachai Damrong Ongtrakul memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2024. Dengan peluang lolos ke semifinal yang besar ini, mantan pelatih Bangkok United tersebut pun mendapatkan pertanyaan terkait lawan di babak selanjutnya. Thawachai Damrong Ongtrakul ditanya apabila lolos ke semifinal, siapa lawan yang akan dipilih mereka antara timnas U23 Indonesia, Filipina, atau Malaysia. Saat ini timnas U23 Indonesia memang tinggal selangkah lagi lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025. Garuda Muda telah meraih 2 kemenangan melawan Brunei Darussalam 8-0 dan kontra Filipina 1-0. Hasil itu membuat tim asuhan Gerald Vandenberg saat ini memimpin klasemen grup A dengan 6 poin. Namun mereka dipepet dengan Filipina dan Malaysia yang sama-sama mengemas 3 poin. Situasi ini membuat timnas U23 Indonesia, Malaysia, dan Filipina masih memiliki peluang lolos ke semifinal. Pasalnya, ketiga tim ini masih memiliki laga terakhir di mana timnas U23 Indonesia akan menghadapi sang rival, Malaysia. Kadek Arel dan kawan-kawan dijadwalkan akan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin dalam kurung 21 Juli 2025. Saat ditanya apabila bisa memilih lawan dari timnas U23 Indonesia hingga Malaysia, Thawachai tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dia dengan percaya diri mengatakan Thailand tak akan memilih lawan di semifinal.
Menurutnya, siapapun yang akan menjadi lawan Thailand tak menjadi masalah. Pasalnya, dia menilai bahwa semua tim di grup A memiliki kualitas bagus, dari timnas U23 Indonesia hingga Filipina. Bagi saya pribadi, setelah menyaksikan pertandingan dari grup A, saya merasa semua tim memiliki kualitas, kata Thawachai. Setiap tim adalah rival yang bagus, baik itu Malaysia, Filipina, atau Indonesia. Menurutnya, Thailand datang ke Indonesia dengan tujuan meraih gelar juara. Oleh karena itu, alih-alih memikirkan siapa yang akan menjadi lawan mereka, dia memastikan tim asuhannya siap menghadapi siapapun lawan di semifinal. Kalau kami datang ke sini dengan target menjadi juara, maka bukan soal memilih lawan tetapi soal siap menghadapi siapapun, jelas Thawachai. Yang perlu kami lakukan adalah bermain melawan siapapun, karena kalau ingin jadi juara, kami harus bisa menghadapi semua tim, tuturnya. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengapa Arsenal perlu segera datangkan Alvaro Morata dari Galatasaray? Arsenal tengah santer dikaitkan dengan Alvaro Morata, striker Galatasaray yang tampil tajam dan berpengalaman. Di tengah kebutuhan mendesak akan penyerang yang efisien dan siap pakai, Morata muncul sebagai kandidat sempurna. Penampilan solid bersama Galatasaray dan kontribusinya untuk timnas Spanyol membuktikan bahwa ia masih layak bersaing di level tertinggi. Dalam 13 laga bersama Galatasaray, Morata mencetak 7 gol dan 2 assist dalam waktu bermain hanya 561 menit. Artinya, ia berkontribusi pada gol setiap 62 menit. Sebuah catatan efisiensi yang luar biasa. Tak hanya tajam, Morata juga dikenal sebagai pemain yang mampu menahan bola, membuka ruang, dan menyelesaikan peluang secara klinis. Ia menambah dimensi baru dalam permainan Galatasaray. Pengalaman Morata di timnas Spanyol pun tak bisa dianggap remeh. 37 gol dari 86 laga, plus kepemimpinan saat membawa Spanyol juara Euro 2024. Sosoknya dapat menjadi mentor bagi pemain muda Arsenal seperti Martinelli dan Saka.
Gaya bermain Morata juga cocok dengan filosofi Arteta kuat dalam pressing, duel udara, serta fleksibel dalam skema serangan. Pernah bermain di Premier League, ia tak butuh adaptasi panjang. Dari sisi finansial, transfer ini realistis. Biaya 8 juta dan gaji moderat menjadikannya opsi yang masuk akal dibanding target lain yang lebih mahal. Bagaimana menurut Anda, Go Owners? Apakah Morata adalah jawaban untuk lini depan Arsenal musim depan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Mengapa Arsenal harus pertimbangkan Ngel Di Mara dari Rosario Central? Kabar menarik datang dari Argentina. Ngel Di Mara, bintang berpengalaman berusia 37 tahun, kembali ke Rosario Central Club masa kecilnya. Meski tak muda lagi, statistik dan pengaruhnya di lapangan tetap luar biasa. Tak heran jika Arsenal mulai dikaitkan dengan pemain yang satu ini. Musim 2023-24, Di Mara mencatat 16 gol dan 15 assist dalam 45 laga bersama Argentina. Ia juga tampil gemilang di ajang besar, pencetak gol kemenangan di final Copa America 2021, mencetak di Finalissima 2022, hingga gol penting di final Piala Dunia 2022. Total 145 caps, 31 gol, dan 32 assist untuk Argentina menegaskan statusnya sebagai legenda. Dengan pengalaman bermain di Real Madrid, PSG, Juventus, dan Benfica, ia membawa mental juara dan kreativitas tingkat tinggi. Gaya bermainnya fleksibel, bisa sebagai winger atau playmaker dan tetap produktif. Lebih menarik lagi, Di Mara kini berstatus bebas transfer. Artinya Arsenal bisa merekrutnya tanpa biaya besar, tetapi mendapat tambahan kualitas dan kepemimpinan di ruang ganti. Menurut Anda, apakah Di Mara layak memperkuat Arsenal musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Demi juara, mengapa Arsenal harus datangkan Marc Cucurella dari Chelsea? Arsenal dikabarkan tengah memantau Marc Cucurella sebagai opsi memperkuat sisi kiri pertahanan untuk musim 2025-26. Bek asal Spanyol ini tampil gemilang bersama Chelsea dan menjadi andalan Spanyol saat menjuarai Euro 2024. Kombinasi konsistensi, fleksibilitas taktis, dan pengalaman internasional membuatnya jadi kandidat ideal untuk The Gunners. Musim lalu di Premier League, Cucurella tampil dalam 33 laga, mencetak 5 gol dan 1 assist, angka impresif bagi seorang fullback. Ia menunjukkan efektivitas dalam menyerang, rajin overlap, dan disiplin dalam bertahan.
Di Euro 2024, ia jadi starter di semua laga penting, mencatat akurasi umpan 92,1% dan menjadi pemain dengan recovery bola terbanyak di tim. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menyebutnya sebagai bek kiri progresif yang modern dan berani. Cucurella cocok dengan filosofi Mikel Arteta baik sebagai fullback tradisional maupun inverted wingback. Dengan Zinchenko yang rentan cedera dan minimnya rotasi di posisi kiri, kehadiran Cucurella bisa jadi solusi cerdas. Harga yang masuk akal dan potensi besar membuat transfer ini layak dipertimbangkan. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah Cucurella layak mengenakan seragam Arsenal? Tulis pendapatmu di kolom komentar.